Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Yang kami hormati Ketua RT 10 ya Pak Budi. Yang kami hormati juga di sini ada Pak RW dari RW berapa di sini? RW 3 ya. RW 3 yang kami hormati Ketua Yayasan dari Al-Muhajirin Pak Andri ya, yang sepuh pembina daripada Yayasan Al-Muhajirin, Pak Yai, semoga diberikan kesehatan selalu. Tadi sempat ngobrol di usia beliau yang senja, beliau masih aktif, masya Allah ya, membina masjid, ya membina kapal-kapal juga ya Pak Yai. Ya, semoga Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak warga RT 03 dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan dalam majlis ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya untuk bisa selalu bersama-sama dalam kebaikan ya. Yang alhamdulillah juga kita belum mulai acara sudah dapat berkat ya, kalau dulu namanya berkat ya, udah dapat kantong kresek ya. Alhamdulillah kita di sini bisa macam-macam ya, bisa bekerja, bisa makan ya. Kalau saudara-saudara kita di Palestina masuk masjid bukan dapat ini nih yang hijau-hijau nih, dapat apa? Serpihan bom ya. Nanti mungkin akan coba saya sisipkan ya nilai-nilai sebenarnya tema yang akan saya angkat sesuai dari amanah dari Pak RT ya, berkaitan ada tentang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merekayasa sosial. Nah ini penting ya. Tentunya kita selalu bersalawat dan salam kita selalu kita haturkan kepada Rasulullah, karena lewat beliaulah kita mengenal ajaran Islam ini ya. Lewat Rasulullah pula kita mengetahui bagaimana sikap kita kepada saudara sesama muslim, bagaimana sikap kita kepada musuh Islam. Jelas ya, jangan kebalikannya, sama orang muslim dia galak, sama orang Yahudi dia nyengir ya. Ada yang nyengir kemarin ya kalau nggak salah ya, berapa orang dia ya nyengir sambil selfie ya. Jadi harus jelas mana yang saudara seiman dan mana yang musuh, sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita melihat kalau merekayasa sosial, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal bukan alumni UI, mungkin alumni ITB, IPB dan lain-lainnya, tapi yang menggait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau Rasulullah dapat merekayasa sosial? Bayangkan, sahabat atau adat istiadat jahiliyah itu bisa dirubah dengan izin Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun?
Hah? Bu? Berapa? 13 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah ya. Di sini anggaplah di depan sana ya. Kalau di masyarakat kita dulu ada tempat judi, tapi selama 20 tahun kita nggak bisa merubahnya, nah ini masih PR besar ya. Ini baru satu karakter. Setiap sosial masyarakat pasti ada yang baik dan pasti ada yang tidak baik. Di lingkungan sini ya anggaplah ada yang tidak baik ya. Entah itu anak mudanya nongkrong-nongkrong ya, entah itu anak mudanya tidak mau ke masjid, atau jangan-jangan anak muda di rumah kita tidak mau ke masjid. Nah, bagaimana caranya Rasulullah merekayasa sosial yang awalnya adat istiadat yang begitu jahiliyah, yang begitu rendah, menuju keislaman yang begitu luar biasa ya. Makanya ada ungkapan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Dulu orang yang paling bejat di masa jahiliyah, tapi dirubah oleh Rasulullah dengan izin Allah menjadi orang yang paling baik dalam keislaman itu. Tidak mudah saya katakan ya. Makanya di sini ada Pak RT, ada ketua DKM, ada ketua yayasan ya. Dengan jabatan kita, dengan posisi kita ya, tidak jauh berbeda dengan posisi Rasulullah ketika itu. Saya katakan Rasulullah adalah tokoh masyarakat. Kalau zaman sekarang ya Pak RT, Pak RW, Pak Camat ya. Rasulullah juga adalah tokoh agama ya. Jadi tadi disebutkan saya penasehat di Masjid An-Nur ya. Saya bukan Masjid An-Nur yang PAM, Masjid An-Nur Jati Bening Permai yang sampingnya lagi ya, yang depan sel ya. Jadi di situ saya bisa merasakan ya, untuk mereka yang mungkin saya pribadi pun masih harus banyak belajar Pak Yai ya. Saya masih muda tapi sudah diustadkan, anggaplah sudah diustadkan. Tapi disitulah saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi tokoh agama, menjadi tokoh masyarakat itu tidak mudah, Pak Yai ya, tidak mudah ya. Tahu-tahu datang, Ustadz, anak saya seperti ini, Ustadz, anak saya begini, Ustadz, suami saya seperti ini, Ustadz, istri saya seperti ini. Jadi saya gini-gini menyimpan banyak rahasia rumah orang, rumah tangga orang gini-gini ya. Tapi tidak saya sebutkan inisialnya. Tapi memang ternyata berat ya. Apalagi Pak RT ya. Pak RT malam-malam pengen istirahat diketok, Pak RT minta stempel ya, Pak RT macam-macam ya. Tapi saksikanlah, ternyata capeknya saya mungkin merasakan, saya sebagai tokoh agama, mungkin Pak RT, Pak RW sebagai tokoh apa? Masyarakat ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus satu menjadi kesatuan dalam tipikal tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ingin saya titik beratkan di hal yang seperti ini, saya merasakan sedikit kesulitan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya anggaplah capek juga gitu kan, datang ibu konsultasi curhat macam-macam ya, bapak yang lain, rumah yang lain. Tapi itulah konsekuensi daripada seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat ya. Jadi saya disitu berpikir, dulu Rasulullah berarti seperti ini juga. Capeknya bisa jadi lebih capek daripada kita. Itulah bagaimana peranan kita tidak jauh daripada peranan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ungkapan al ulama apa? Warathatul anbiya. Ternyata bukan ulama saja.
Pak RT, Pak RW, Pak Camat, warasatul anbiya. Semuanya menjadi pewaris estafet dari aktivitas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di sini ada Pak RT, Pak Camat, Pak RW, Ketua DKM, harus bangga. Ini amanah. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi Ketua DKM, Ketua RT, merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil ya, saya ingin bercerita di sini. Untuk Rasulullah terkadang macam-macam yang menjadi problematika, dinamika kehidupan di Madinah ketika itu. Ada yang berselisih ya, datang ke Rasulullah. Ada yang urusan rumah tangga, datang ke Rasulullah. Ada yang berantem sama tetangga, datang kepada Rasulullah. Nah ya, jadi kalau kita Pak RT, Pak RW, siapapun itu yang datang kita dengan membawa segala problematikanya, ya Allah, jadikanlah saya seperti Rasulullah. Suatu ketika ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masbuk untuk mengeluarkan, untuk melaksanakan sholat fardu gara-gara apa? Mendamaikan dua orang yang berseteru. Bayangkan. Jadi azan sudah dikumandangkan, qomat sudah dilantunkan, tapi Rasulullah masih sibuk apa? Mendamaikan antara dua orang yang berselisih ketika itu, masalah rupiah kalau zaman sekarang ya. Ya, kalau zaman dulu masalah apa? Dinar, ya, dirham ya. Ini dalam hadis ini menandakan apa? Ibadah sosial itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah yang sifatnya mahdoh. Kita sholat 5 waktu, kita baca Al-Quran, kita apalagi sedekah, kita tahajud, itu ibadah mahdoh. Saksikanlah, tidak bisa dipisahkan dengan ibadah sosial. Bagaimana kita merekayasa sosial masyarakat untuk menjadi baik ya. Jangan sampai ya ada yang sholat subuhnya rajin ke masjid, habis sholat subuh dia baca Al-Quran, tapi kalau kata Pak RT 03, Pak siapa tadi? Pak Budi ya, yuk kita hari Ahad tanggal 27 Juli kita bersih-bersih selokan, sudah banyak DBD. Aduh Pak RT, sorry, saya lagi zikir nih, lagi nanggung. Nah, duh sorry Pak RT, saya lagi sholat nih ya. Jadi ibadah sosial itu harus berbarengan dengan ibadah pribadi ya. Kesolehan kita secara sosial itu berbanding lurus dengan kesolehan kita secara mahdoh itu sendiri ya. Jadi PRT kalau ada yang beralibi seperti itu, lapor kepada Pak Pembina ya, biar ditutup dulu masjidnya, bersihin dulu selokan, nanti dibuka lagi ya. Nah ini berkaitan dengan sosial. Kalau kita berbicara yang lebih besar lagi ya, kenapa Madinah itu sebelum nama Madinah apa sebelumnya? Yathrib ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke Madinah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa umrah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang paling kencang aminnya paling duluan umrohnya, masya Allah. Nah gitu, tadi ada yang ngantuk soalnya di sana ya ibu-ibu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kenapa Rasulullah merubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah apa? Al-Munawwarah. Al-Madinah, Madinah itu artinya apa? Ya kota. Al-Munawwarah artinya yang disinari. Ya. Di sini para ulama menegaskan
Kenapa Rasulullah merubah nama Yathrib menjadi Madinah Munawwarah? Itulah salah satu trik yang dinamakan merekayasa sosial. Nah ini penting ya. Kenapa? Karena Yathrib konotasinya adalah perpecahan. Makanya tadi yang dibaca wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Tapi Yathrib konotasinya adalah perpecahan antara siapa? Suku Aus dan suku Khazraj ya. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini kalau di bola itu ibarat Persija sama apa? Persib ya. Ya. Kalau di Jawa Timur bonek sama Malang ya, Surabaya sama Malang ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Suku Aus dan suku Khazraj ini turun temurun dari kakeknya, anaknya, cucunya. Itu turun temurun. Itu dari suku apa? Aus. Ikut kita berantem. Gitu. Nah, itulah bagaimana kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merekayasa sosial masyarakat, merubah adat istiadat. Ya. Merubah adat istiadat tadi saya katakan sulit, Pak, ya. Adat istiadat jahiliyah suka bunuh anak perempuan, menyembah berhala, apalagi minuman keras, judi, belum ada judi online ya. Judi online zaman sekarang ya. Judi ada zaman dulu ya. Tawaf, sa'i dengan tanpa busana ya. Macam-macam ya. Nah, adat istiadat ini sulit ya, tapi Rasulullah bisa merubah itu dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, inilah yang sudah real dicontoh oleh saudara-saudara kita di Palestina ya. Jadi terinspirasi dari mana Palestina? Itu dari Rasulullah. Nah, kalau kita bisa merekayasa sosial sebagaimana Rasulullah, ya berarti kita 11-12 dengan saudara-saudara kita di Palestina. Saya katakan di Palestina dulu sama ketika 2007 ke bawah. Itu sama, banyak maksiat ya. Banyak maksiat maksudnya apa? Prostitusi ada ya. Jadi jalur Gaza yang sekarang ini perang ya. Sekarang kalau kita ingat konotasi Gaza itu apa, Pak, Bu? Pejuang ya. Mati syahid, apalagi masjid, hafal Quran. Itu sekarang. Coba 2007 ke bawah, Gaza itu tempat prostitusi, tempat narkoba. 2007 ke bawah ya. Hancur Gaza ya, karena memang ketika itu dikuasai oleh rezim Fatah ya. Sejak 2008 ya, jadi di Palestina itu ada dua partai besar ya. Satu Fatah, satu apa? Hamas. 2008 itu dikuasai oleh saudara-saudara Hamas ya. Jadi mereka itulah yang sekarang merubah adat istiadat, merekayasa sosial dari 2008 ya. Jadi Hamas ini kan didirikan oleh orang yang cacat. Siapa itu? Kiai Syekh Ahmad Yasin ya, Syekh Ahmad Yasin. Jadi beliau mencontoh Rasulullah dalam merekayasa sosial ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan kita. Jadi 3 hal yang akan menjadi bahan perbandingan di sini. Di masa Rasulullah, masa kita yang terdekat adalah saudara-saudara kita di Palestina, yang realnya kita ada di sini ya. Bagaimana dia merekayasa sosial yang awalnya 2008 ke belakang itu prostitusi, judi, narkoba, macam-macam ya. Sejak Hamas menguasai Gaza,
itu direkayasa sosial masyarakat yang semuanya pada rata-rata, saya katakan ya, narkoba, prostitusi, generasi yang remaja-remaja itu didekatkan ke masjid. Itu menjadi rekayasa sosial yang paling utama ya. Yang makanya kalau kita dari 2008 sampai 2024 sudah berapa tahun itu? Hah? Berapa? 16 tahun. Nah, kurang lebih segitulah mendapatkan hasilnya. Sekarang kalau Bapak melihat misalnya orang Hamas yang pakai apa? Mulatsam itu, Abu Baidah itu ya. Nah, dulu ketika 2008 mungkin masih remaja, masih culun, tapi sekarang menjadi orang yang luar biasa ya. Bahkan ada seorang pejuang, saya baru dengar dari Umi Hamzah, istri saya, dia cerita, dia ini snipernya Hamas. Snipernya apa, kalau Hamas itu pejuang apa? Qassam ya. Al-Qassam. Dia sniper ya. Tapi ternyata dia juga adalah wartawan ya. Nah, baru-baru saja mendapatkan kesyahidan. Dia masyhur ya sebagai wartawan. Tapi kalau di ini dia nggak ketahuan, baru ketahuan dia sebagai pejuang ketika dia sudah syahid. Kalau kita, oh saya loh, nah, beda sama mereka. Mereka nggak ketahuan mereka berbuat baik. Ketahuannya kapan? Ketika sudah syahid. Jadi saya kaget juga, namanya Muhammad Abdul Hattab ya. Dia dikenalnya sebagai wartawan yang memindahkan berita terkini ke dunia ya lewat telegram dan lain-lain. Ternyata setelah meninggal terkuak, ternyata dia ini namanya sniper, Pak ya. Biasanya sniper itu pasukan khusus. Kalau pasukan depan itu biasanya ya grade-grade terakhir, grade-grade apa yang paling rendah ya. Tapi kalau sniper itu kan terlatih ya. Nah, itulah yang berarti kan menandakan apa? Selama ini bayangkan dia menyembunyikan kebaikan dia. Kalau dia mau, namanya dia wartawan, dia tulis dalam jurnalis dia, tadi saya habis membunuh 10 Israel pakai sniper saya. Mungkin saja, tapi itulah generasi seperti ini. Siapa yang mendidik? Tidak lepas daripada tadi siapa? Syekh Ahmad Yasin. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak jauh daripada masjid itu sendiri ya. Jadi sejak 2008 masjid itu diviralkan oleh siapa? Syekh Ahmad Yasin dan murid-muridnya. Masjid diramaikan. Apakah di masjid apa aktivitas mereka? Ya kadang main, kadang baca Al-Quran. Jadi ketika saya tinggal di Gaza, masjid itu macam-macam ya. Anak kecil pada lari-larian, bapak-bapak baca Al-Quran gak keganggu. Nah, ini PR kita nih ya. Terkadang saya sampaikan di beberapa masjid tempat saya kajian, terkadang ada anak kecil lari-larian di belakang, mungkin kita arahin, tapi jangan sampai membuat dia trauma ya. Kalau dia trauma gimana? Aduh, gak mau ke masjid, ada bapak itu sampai dewasa dia gak mau ke masjid ya. Biasa, bahkan apa coba, saya habis 2000 berapa ya? 2013 ya. Jadi habis sholat taraweh mereka ini apa namanya? Buka meja pingpong dalam masjid ya. Tapi itulah cerminan ya. Main pingpong sampai malam, ada yang baca Quran gak keganggu, biasa aja. Jadi masjid itu ramai terus. Anak kecil pada main, yang dewasa ada yang baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang main pingpong. Tapi itu gambaran bahwa masjid itu merubah atau salah satu sentral dalam merekayasa sosial ya. Jadi di sini ada PRT 08 ya. Kalau saya diperkenankan memberikan masukan, program RT jangan jauh-jauh dengan program DKM. Coba sinkronisasi. Apa Pak RT? 1, 2, 3, 4
program kerja tahun 2025 contohnya 1 2 3 4. DKM punya program 2025 1 2 3 4. Sinkronisasi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kurang di zaman kita. Coba zaman kita ini apa yang kurang? Di media dan lain-lain apa Pak? Moral. Betul atau betul? Hah? Judi online, prostitusi online, kasus Vina, apalagi korupsi, ya di pejabat banyak mainnya, ya moral sekarang ke Israel lah, ya jadi moral. Nah, moral itu mustahil didapatkan kecuali dari masjid, ya. Jadi ini siapapun kita, Pak RT, kalau di sini ada Pak RW, ya, jangan jauh-jauh program itu dari program masjid. Coba kalau ada kumpul rapat RT, ajak ketua DKM-nya untuk kumpul juga. Jadi itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Masjid Nabawi simbol atau sentral dalam merekayasa sosial, ya. Masjid Nabawi ketika itu bukan hanya saja untuk sholat tahajud, baca Quran, ada taklim, tapi jangan lupa sebelum perang itu diskusinya di mana? Di masjid. Kajian ibu-ibu di mana? Masjid. Nah, ibu-ibu kajiannya di mana? Masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu umroh semua. Mudah-mudahan suaminya 1 bulan 1 miliar. Waduh, beli apa Bu 1 miliar Bu? Hah? Asal jangan beli kerupuk ya, kebanyakan ya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam merekayasa sosial jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau kita ingin merekayasa sosial tapi jauh dari masjid, biasanya malah tidak tepat, ya. Kenapa tidak tepat? Programnya malah program yang menguntungkan orang-orang jahat. Nah, zaman sekarang apalagi? Fitnah itu lebih besar, ya. Zaman sekarang ingin jadi orang jahat lebih mudah, betul daripada menjadi orang baik. Makanya jangan jauh-jauh dari masjid, ya. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah, masjid tempat, jadi samping masjid itu ada sekitar lapangan, ya, lapangan bebas itu. Terkadang Siti Aisyah sore-sore melihat orang lagi pada belajar memanah, ya. Mungkin terkadang ada yang main musik rebana, ya, dan lain-lain, ya. Jadi Rasulullah simbol daripada tokoh masyarakat dan simbol juga daripada tokoh agama dimulai dari masjid itu sendiri. Kita kembali kepada penamaan tadi. Kenapa dinamakan Madinah Al-Munawwarah tadi, ya? Untuk menghilangkan konotasi Yathrib yang bebuyutan antara suku Aus dan suku Khazraj yang berselisih selalu, dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi suku Aus, suku Khazraj lupa. Kalau ingat Yathrib, ingat berantem sama siapa? Kampung sebelah, ya. Tapi dirubah dengan Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, konteks kekinian kita tadi yang saya arahkan, ya, bagaimana program kerja kemasyarakatan itu bersinergi dengan program kerja yang ada di masjid. Silahkan saja, misalnya lomba 17 Agustus di sekitar masjid, silahkan, ya. Lomba 17 Agustus biasanya ada makan kerupuk. Apalagi Bu? 17 Agustus tuh? Hah?
makan karung, lomba lompat karung, berapa hari lagi kita? Sebulan lagi ya? Sekitar sebulan lagi ya. Nggak masalah, coba disisipin lomba azan, lomba apalagi puisi yang 17 Agustus tuh, teks kemerdekaan ya, lomba baca Al-Quran, macam-macam. Jadi sinkronisasi antara keislaman dengan nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan ya. Jangan sampai ada ungkapan dia Islami pasti nggak nasionalis, nggak ada tuh. Dia nasionalis pasti dia nggak beragama, nggak ada ya istilahnya. Rasulullah orang yang paling nasionalis, orang juga yang paling Islamis ya. Para pejuang pembebas kita di Indonesia, kemerdekaan, para pahlawan, mereka adalah muslim yang sejati, tapi mereka juga seorang yang nasionalis ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk merekayasa sosial jangan jauh-jauh daripada masjid ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk merekayasa sosial perlu guide ya. Perlu buku manual yang menjadi pedoman bagaimana ini baik atau tidak baik ya. Disitulah Al-Quran berperan ya. Di zaman Rasulullah Quran itu sangat luar biasa ya. Seorang yang paling bejat menjadi orang yang paling mulia gara-gara Al-Quran. Di Gaza, Palestina tidak jauh seperti itu. Tadi saya katakan 2008 itu dekat kepada masjid. Anak-anak kecil dikenalkan dengan Al-Quran sejak dini hari ya. Makanya kalau di Gaza, ketika saya tinggal di Gaza sekitar 1 tahun Bu ya, mudah-mudahan ibu-ibu punya menantu anak orang Gaza, amin ya robbal alamin, penghafal Al-Quran, amin ya robbal alamin. Jadi ketika sholat di saf pertama itu rata-rata anak muda, anak ABG yang masih remaja, masih ototnya masih bagus ya. Orang tua di mana? Biasanya di belakang ya. Kalau di Indonesia, anak muda di mana? Di kafe ya, di kafe ya. Sholatnya di mana? Di kafe ya. Saf pertama siapa? Orang yang sudah meninggalkan dunia hitam ya, kulit rambutnya udah putih semua ya. Nah ini perbedaan ya. Ini PR kita bersama ya. Bagaimana menembus kekakuan kita, menembus pola pikir kita ya. Terkadang memang ini menjadi tantangan ya. Terkadang pikiran kita sebagai orang tua sulit untuk bertemu dengan generasi yang lebih muda, generasi milenial atau generasi Z itu sendiri. Tidak mudah saya katakan ya. Kita punya background khalfiyah, anak kita yang masih bau kencur, anggaplah bahasa kita ya, mereka pun punya pemikiran tersendiri. Mensinkronkan dua generasi itu tidak mudah. Itulah yang Rasulullah SAW hadapi ya. Ternyata Rasulullah anggaplah yang notabene sudah sepuh ketika itu, umur 60-an, tapi bisa sinkron dengan generasi muda seperti Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Umar. Itu rata-rata generasi muda. Bagaimana caranya? Diberikan amanah mandat. Mu'adz bin Jabal dikasih PR, dah kamu sering ke Yaman berdakwah sana ya. Abdullah bin Abbas, sudah kamu belajar ya. Abdullah bin Umar, dah kamu belajar ya. Abdullah bin Mus'ad, kamu belajar ya. Dah disitulah bagaimana regenerasi daripada kebaikan itu tetap berlanjut ya. Makanya di Gaza saya katakan tidak mudah, apalagi anak Arab ya. Saya di rumah ada anak Arab 2 ya, anak saya ya, anak dari ibunya. Saya geleng-geleng kepala aja, ini terkadang saya candain ya. Ya terkadang sulitnya gitu, tapi memang ketika jadi akan jadi. Saya selalu ke anak saya itu bil aso wala bil kalam. Pak Yai izin
Apa artinya? Ketika ada sesuatu yang ingin saya rubah dari anak itu, bil asa wala bil kalam, mau pakai kayu atau pakai ini, kata saya, pakai apa? Pakai lisan. Bil kalam, baru jalan dia ya. Nah, bayangkan kalau ini kan yang di rumah saya kan 50% Arab, 50% Indonesia. Saya nggak habis pikir bagaimana orang Palestina sana, seorang Syekh Ahmad Yasin yang notabene sudah sepuh, mendidik generasi remaja itu tidak mudah. Intinya kesabaran. Saya lihat ini kesabaran beliau, keikhlasan beliau. Ini buahnya sekarang ini. Dulu 2008 anak remaja, mereka kan masih anak-anak labil, bisa jadi bandelnya luar biasa, cengengesan ketika diajarin Quran, ya, apalagi ya lompat-lompat lah, ngancurin inilah, macam-macam lah ulah daripada anak remaja. Tapi yang saya salut daripada seorang Syekh Ahmad Yasin, dengan hikmahnya, dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, orang yang dulu bandelnya luar biasa, 2024 sekarang jadi apa mereka? Hah? Luar biasa. Jadi pejuang yang luar biasa. Seorang Abu Ubaidah, kalau bapak kalau Abu Ubaidah berbicara, bapak lihat terjemahnya, ya kan? Kalau bapak bisa bahasa Arab, bergetar hati kita mendengar ucapan daripada Abu Ubaidah. Bisa jadi 2008 itu dia cengengesan di hadapan gurunya. Nah, ini PR kita. Ini analogi. Bisa jadi anak kita remaja yang sekarang cengengesan, bandelnya luar biasa, ya. Disitulah tantangan kita sebagai orang tua, kesabaran kita. Kita bermimpi, walaupun dia cengengesan sekarang, walaupun dia bandelnya sebandel-bandelnya, yang penting bandelnya di masjid, 20 tahun lagi dia menjadi orang yang amanah. 20 tahun lagi dia akan menjadi ketua DKM memakmurkan masjid Muhajirin. Nah, ini PR, ya. Terkadang ada sisi-sisi psikologi kita, ya, bagaimana kesabaran menerima perubahan itu sendiri, ya. Terkadang kan kita sulit, ya, ini berisik anak nih, udah suruh ke masjid, ke rumah aja, ya. Jadinya dia trauma, trauma tadi, ya. Jadi banyak fenomena ini bukan di masjid ini saja, tapi di semua masjid. Ini PR semua. Jadi selalu saya kampanyekan, ya, anak-anak remaja tolong suruh ramaikan masjid sebandel apapun dia, ya. Tanamkan dalam benak bawah sadar dia, masjid menjadi tempat kembali dia. Banyak cerita. Misalnya ada yang konsultasi ke saya, dia praktisi pendidikan. Benar juga Ustadz, katanya. Ada dulu dia waktu kecil dekat ke masjid. Tapi ketika udah dewasa, dia bandel, maksiat sini. Tapi ketika sudah tua, ya, dia kembali lagi ke masjid. Karena dia ingat di bawah sadar dia, tempat kembali itu kemana? Ke masjid, ya. Jadi ini PR kita bersama, ibu-ibu, ya, kalau punya anak remaja, dewasa, suruh datang ke masjid, ya. Bapak-bapak punya anak, punya cucu, suruh datang ke masjid. Pak RT punya program sinkronkan dengan masjid. Itulah bagaimana kita memakmurkan masjid. Itulah sentral daripada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merekayasa sosial, ya. Saya ingin cerita satu sebelum saya tutup, nanti kita tanya jawab, ya. Ketika kecil, ya, ketika kecil itu saya tinggal di Kemayoran. Kebetulan paman saya anggaplah seorang ustadz ketika itu di Kemayoran sana, ya, daerah Harapan Mulia, Pak Yai Harapan Mulia, Jiung situ, ya. Jadi ketika kecil saya sampai sekarang sangat luar biasa pendidikan beliau. Jadi ketika itu padahal saya anggaplah baca Al-Quran itu lebih baik daripada teman-teman sekelas yang lainnya. Apa kata paman saya? Ini saya rasakan sekarang ini, ya. Pergi ke masjid, katanya. Bilang sama guru TPA, pengen jadi guru TPA. Padahal saya masih kelas 2 atau 3 SD. Namanya anak polos saya, ya.
Jadi saya ke masjid disuruh sama mamang gitu kan, suruh jadi ngajar TPA yang anak SD, anak SMP. Kayaknya guru TPA itu geleng-geleng kepala, ente siapa? Ya, pengen jadi guru TPA. Saya kan polos. Balik lagi ente, ya. Akhirnya saya balik lagi ke rumah. Nggak boleh katanya guru TPA untuk orang dewasa. Udah didiamin saya paman saya. Tapi dari situ ketika saya dewasa, saya baru menyadari ini luar biasa pengajaran seperti ini. Kenapa? Paman saya, apakah saya tahu? Tidak tahu. Umuran saya 2 SD, 3 SD itu belum layak untuk mengajar TPA, tapi disuruh iseng. Disitulah ternyata ketika saya dewasa menyadari dia menanamkan Al-Quran ke dalam diri saya tanpa saya sadari ketika itu. Jadi di kemudian hari saya sadar, oh Quran ini menjadi harus saya pegang. Ketika saya di pesantren sampai saya ke Mesir ya, terus saya mendalami Al-Quran. Ketika saya sering mendalami Al-Quran sampai belajar qiraat dan lain-lainnya, ternyata ini bisa jadi yang tadi tuh isengnya paman saya suruh ke masjid, suruh jadi guru TPA. Jadi dalam benak saya ini siapa? Guru ngaji, intinya gitu. Ya. Nah, ini penting juga buat kita, ya. Padahal ini simple ya, tapi bayangkan saya sampai sekarang ini masih, beliau sudah almarhum ya. Ya, jadi saya sangat hormat sama sepupu-sepupu saya ya karena pamannya itu. Padahal bapak saya pun nggak sampai ngajarin saya seperti itu ya. Tapi ini sangat luar biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tanamkan di bawah sadar anak-anak dan cucu bapak dan ibu-ibu, masjid adalah otak bawah sadar dia, Quran adalah otak bawah sadar dia. Kalau bisa seperti saya misalnya, dah sana ke masjid jadi guru TPA. Silakan aja ya kalau tepat ya. Supaya tertanam dalam otak bawah sadar dia, ente adalah guru ngaji. Kenapa saya bisa seperti ini? Bisa jadi dari hal-hal sepele seperti itu, ya. Nah, ini gambaran bagaimana merekayasa sosial. Siapapun kita, entah itu kita sebagai tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan selanjutnya, ataupun tokoh agama, DKM, pembina yayasan, ketua yayasan, atau paling minimal kita adalah pemimpin di rumah kita masing-masing. Bapak atau ibu ya mengarahkan anak-anak yang masih muda ya, yang masih remaja ya. Dan satu lagi memang tantangannya memang masjid biasanya tadi sebagai sentral daripada merekayasa sosial terkadang tidak ramah milenial, tidak ramah generasi Z. Maka di Masjid An-Nur di Jati Bening Permai dibuat lift. Kalau Bapak baru selesai udah ada lift kan sekarang ya, itu baru jadi ya. Terkadang saya candain DKM-nya. Ini demi lansia kita buat lift yang harganya sekitar kurang lebih 200 juta. Kenapa kita tidak buat tempat ramah milenial? Milenial itu sukanya masih nongkrong. Bikin tempat nongkrongan samping masjid, kafe lah, apalah ya. Coba bikin kayak gitu. Oh ya, nanti gitu ya. Ya, itu jadi tantangan. Intinya gitu. Terkadang masjid-masjid lebih ramah kepada lansia daripada kepada milenial. Padahal generasi itu harus terus berlanjut. Kebaikan itu harus terus berlanjut. Siapa yang akan mengisi masjid ini? Siapa yang bisa merekayasa sosial yang melanjutkan estafet kebaikan kita kecuali anak dan cucu kita ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, selebihnya mungkin kita diskusi, tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengangkat anaknya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kalau ada yang didiskusikan silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi masalah anak-anak. Ini kadang-kadang kalau paham orang tuanya itu tadi seperti mereka ini kan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kedua, kayaknya harus ditutup semuanya nih ya, karena nanti saya dijewer sama ibu-ibu ya. Kayaknya ibu-ibu nggak ada yang dengar tadi, nggak ada yang dengar ya. Jadi pertanyaan pertama aja dulu ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan anak-anak tadi ya. Memang yang paling baik menurut saya pertengahan ya. Kita mengajak anak-anak kita remaja ke masjid, tetap kita arahkan untuk beradab ya, disiplin lah ya, jangan berisik ya, kita arahkan, tapi jangan sampai kelewatan sampai dia trauma, maksudnya secara emosional dia takut ya. Ya itu memang harus kita fleksibel di situ ya. Kita tidak, yang orang tua pun punya hak untuk sholat ya, untuk khusyuk ya. Tapi anak remaja pun punya hak dia untuk mendapatkan pendidikan di masjid. Tadi kan saya analogikan di mana? Di Gaza ya. Bapak-bapak orang tua baca Quran, sampingnya main apa? Main pingpong. Padahal masjid kayak gini ya, tapi habis itu dibersihin sama mereka. Nah ini PR kita ya. Anggaplah di sini tetap kita harus mengajak remaja, anak-anak muda ya ke masjid ya. Tetapi harus kita arahkan. Kalau misalnya ada tabiat dia mulai tidak betah, nah kita ngerem. Jangan, intinya dia nyaman ya. Tapi harus kita tanamkan kebaikan itu sedikit demi sedikit. Tadi ya, tadi analoginya bagaimana di Palestina dan bagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau pertanyaan nomor 2, bagaimana caranya mendapatkan apa tadi Pak? Mendapatkan orang Gaza. Ini saya takut dijewer sama ibu-ibu nih. Bu, boleh dijawab nggak Bu? Hah? Nggak usah dong, nggak usah katanya ya. Nanti via privat aja ya Bu ya, privasi aja Bu ya. Ya, saya takut dijewer sama ibu-ibu habis ini nih. Ya intinya semuanya sudah diatur sama Allah ya. Tapi syaratnya ya namanya ini ya minimal bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa Arab. Jadi ketika saya menikah itu saya diwawancarai sama media lokal sana ya. Makanya 2008 sempat viral itu kan ya. Nah ketika viral itu saya nunduk itu ya, karena nggak bagus ya, viral-viral juga nggak bagus, karena Israel itu ya nandain kita juga ya. Jadi saya tidak bermedsos berapa bulan itu karena viral tadi ya. Baru ketika sudah tidak viral lagi baru saya mulai bermedsos sedikit demi sedikit. Intinya adalah ketika saya diwawancarai tersebut, kenapa ente jauh-jauh menikahi dengan muslimah Palestina? Saya katakan saya muslim, dia muslim ya. Nabi saya sama Muhammad, dia juga nabi dia Muhammad ya. Quran saya sama ya, pakai Utsmani mungkin ya, Quran Utsmani ya. Dia juga Quran Utsmani ya. Kiblat kita sama, nabi kita sama ya. Agama kita sama. Ngapain apa ribet-ribet kata saya. Saya bisa bahasa Arab juga kata saya, alhamdulillah ya. Jadi intinya kita disatukan oleh Islam itu sendiri ya. Jadi Islam itu ya mau dia kulit hitam, kulit kuning, kulit coklat, apapun dia, yang penting seakidah dengan kita, itulah kita disatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maksud daripada i'tisam itu sendiri adalah, makanya kenapa zaman sekarang ada buzzer-buzzer ya. Abu siapa namanya? Abu Duda ya, Bu. Abu Duda apa Abu Janda? Kalau bapak-bapak Abu Duda ya, kalau ibu-ibu Abu Janda ya. Jadi Abu Janda mengatakan gitu, ngapain kita capek-capek apa namanya mikirin orang-orang Palestina ya. Dia kan orang Arab ya. Kita kan di Indonesia banyak juga problematika. Nah ini keblinger ya. Jadi kita kenapa harus memperhatikan Palestina? Karena mereka satu akidah dengan kita, yaitu Islam itu sendiri ya. Dulu Rasulullah
Ketika ibu-ibu ya di Madinah itu ada ibu-ibu dijambak sama orang Yahudi sampai kerudungnya itu ketarik ya. Hanya seteru tuh, ada orang Muslim di situ, ada orang Yahudi berantem. Di pihak Muslim ada yang wafat, di Yahudi ada yang mati ya. Rasulullah langsung pergi ke TKP ketika itu juga. Karena berkaitan dengan apa? Akidah, darah ya. Sekarang 40.000 nyawa ya. Kalau Rasulullah zaman sekarang ini hidup, langsung ke sana beliau. Ya, ini menandakan apa? Muslim itu satu tubuh, satu ideologi ya. Nah ini Bapak ya tadi ya. Mudah-mudahan terwakili ya. Bapak minimal bisa bahasa Arab dulu, baru japri saya. Nanti saya tes dulu ya. Tapi jangan cerita saja sama ibu ya. Yang dijewer saya bukan Bapak ya. Tapi ada lagi yang lain, silakan. Saya agak sedikit ke politik Pak ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kenapa Fatah dengan Hamas tidak bisa bersatu Pak? Itu aja yang mungkin ingin saya tanyakan, penyebabnya apa? Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab secara lugas ya, tidak basa-basi lagi. Intinya Hamas dan Fatah kenapa tidak bisa bersatu? Memang tidak bisa bersatu, mustahil saya katakan sampai hari kiamat. Sekarang pun Yusuf Kala kan baru-baru ketemu Hamas kan, ayo damailah sama Fatah, itu mustahil. Baru-baru Cina ingin menyatukan antara Fatah dengan Hamas, mustahil kata saya. Kenapa? Karena Hamas dan Fatah itu ibarat air dengan minyak. Kenapa bisa seperti itu? Secara ideologi sudah berbeda ya. Ideologinya adalah misalnya ada pencuri datang ke rumah Bapak. Pencuri tersebut mengambil, Bapak punya apa di rumah? Punya emas 3 kilo misalnya ya. Apalagi macam-macam lah ya, barang berharga. Pencuri tersebut mengambil emas, istri Bapak ditusuk, anak Bapak ditusuk, sudah luka-luka, sudah sekarat ya. Bapak datang ya, orang ini langsung menggebuk maling tersebut sehingga maling tersebut pingsan ya. Ini dia, Bapak ini adalah pendekatan Hamas ya. Tetangganya, karena malingnya ada 2, tetangganya sama juga, diambil emasnya 5 kilo ya. Istrinya ditusuk sudah sekarat, anaknya ditusuk sekarat ya. Datanglah suaminya, ini tadi rumah pertama ya, ini rumah kedua tetangganya. Ternyata bapak tersebut ya tidak menggebuk maling tersebut. Apa yang dilakukan ya? Udah, kita damai aja ya. Kita damai. Ente ambil emasnya ya. Ente ambil emasnya. Ente ambil, mungkin ambillah rumah saya ya. Ambil rumah saya. Gak apa-apa istri saya ini ya. Udah, saya keluar rumah aja. Yang penting saya selamat. Ya. Nah, ini pendekatan Fatah. Kalau bapak mendapati problematika tadi, bapak mau jadi rumah yang pertama atau yang kedua? Nah, pertama. Saya pun kalau misalnya naudzubillah ya, saya akan gebuk dia dari belakang sampai pingsan, saya laporin ke polisi dia. Tapi rumah kedua malah, padahal dia punya kesempatan ya, malah cari aman ya. Udahlah, gak apa-apa istri saya mati, yang penting saya selamat ya. Udah, ambil rumah saya keluar rumah aja ya. Dan akhirnya, tapi saya minta uang dong gitu kan ke pencuri tersebut, berapalah gitu. Yaudah, kita selfie dulu. Ini pendekatan Fatah. Makanya sampai sekarang banyak pengkhianat yang dari sisi Palestina itu orang-orang Fatah
Ya, pengkhianat. Maksud pengkhianat itu apa? Ya tadi, rumah kedua. Ya. Nah, pendekatannya beda. Makanya kenapa di Gaza Hamas itu nggak ada damai sama Israel? Ayo kita tanah jajahan. Palestina kan tanah jajahan, harus diambil lagi. Ya itu tadi ibarat orang pertama tadi kan, rumah pertama. Ini diambil emasnya, ya harus diambil lagi dong, ya. Istrinya ditusuk, ya pukul dia kepalanya rampok tersebut. Tapi orang kedua, Fatah ini yang rumah kedua, udahlah kita damai aja ya. Untuk ente itu 50%, untuk saya 50%. Gak apa-apa deh, rumah saya setengah-setengah buat ente ya. Itu cari aman ya. Apalagi yang parah lagi udahlah kita kerjasama. Untuk apa deh? Untuk tetangga saya tuh yang gebuk teman ente sama perampok, kita bareng-bareng. Nah ini Fatah. Ya, nah itulah yang menyebabkan secara ideologi nggak bisa bersatu. Ya, satu pro dengan bahasanya diskusilah, bahasanya damai, intinya dia menjilat. Ya, satu lagi yang namanya sudah diambil tegas, ini milik saya. Ya, jangan macam-macam, gitu kan? Ya, nah itu ya antara Hamas dengan Fatah. Bahkan sampai sekarang pun banyak oknum-oknum, saya katakan tidak semua orang Fatah jahat, tapi ada yang baik pun tidak banyak ya rata-rata tidak baik ya, saya katakan ya tidak baiknya karena apa? Karena dia memusuhi Hamas juga ya, itu seperti itu ya. Justru Israel pun tidak memusuhi Fatah karena tahu Fatah itu mendukung Israel itu sendiri. Itu Bapak ya analoginya. Ada lagi silakan. Ya, baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita berdoa ya. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa merekayasa sosial masyarakat di tengah-tengah sosial kita. Intinya tadi yang saya sampaikan, program dari RT harus sinkron dengan program yang ada di masjid. Baik skala RT, RW ya, dekatkan masyarakat generasi kita kepada masjid, kepada Al-Quran. Niscaya mudah-mudahan ketika kita sudah meninggal semua, anak-anak dan cucu-cucu kita yang meramaikan masjid ini insyaallah ta'ala. Sebelum berdoa kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma adilla syirka wal mubtadi'in. Allahumma hallikal yahud. Allahumma dammir buyutahum wa dabbabatihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz.